Pada zaman dahulu kala ada dua kerajaan, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayangrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Tak lama setelah pernikahan, Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh dan Putri Sekartaji melarikan diri karena ketakutan dan bersembunyi di sebuah desa. Akhirnya, Putri Sekartaji tinggal bersama Mbok Rondo dan 3 putrinya, yaitu Kelenting Ijo, Kelenting Abang, dan Kelenting Biru. Ia pun diangkat menjadi anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Pangeran Panji telah berhasil mengalahkan musuh, tetapi ia merasa sedih karena istrinya yaitu Putri Sekartaji pergi. Suatu saat, pangeran mendengar bahwa di sebuah desa ada perempuan yang mirip istrinya. Pangeran Panji bersama pengawalnya pergi menuju desa Dadapan. Sampai di sana, Pangeran Panji menyamar sebagai ande-ande lumut dan tinggal di sebuah pondok kecil milik Mbok Rondo. Sang Pati mengumumkan sayembara pencarian jodoh oleh pangeran ke seluruh pelosok desa. Kabar ini pun terdengar sampai ke Kelenting bersaudara. Mereka berencana mengikuti sayembara tersebut tanpa memberitahu Kelenting Kuning. Kelenting Kuning ditinggal sendirian dan tiba-tiba ada seekor bangau yang datang dan berbicara kepadanya. Bangau tersebut berkata, Kelenting Kuning harus mengikuti sayembara dan dihadiahi cambuk untuk menjaga diri. Sementara itu, Kelenting bersaudara terhenti di sungai yang arusnya deras dan tidak bisa menyeberang. Tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa dari dalam sungai. Ia bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang memiliki syarat agar mau menyeberangkan ketiga Kelenting bersaudara. Syaratnya adalah mencium satu persatu. Kelenting bersaudara tidak ada pilihan selain menurutinya. Tak lama setelah itu, tibalah Kelenting Kuning di tepian sungai yang sama dengan saudari angkatnya itu. Lagi-lagi, Yuyu Kangkang muncul ke permukaan. Hal yang sama dikemukakan kepada Kelenting Kuning, tapi ditolak mentah-mentah oleh Kelenting Kuning. Kelenting Kuning pun mengambil cambuk yang diberikan si bangau, dicambukkannya ke arah sungai. Seketika air sungai surut, Yuyu Kangkang menjadi ketakutan. Ia bahkan menawarkan tumpangan untuk menyeberang tanpa syarat. Kelenting Kuning pun diantarkan oleh Yuyu Kangkang hingga ke seberang sungai. Tak hanya menyeberangkan, Yuyu bahkan mengantarkan sampai ke rumah Mbok Rondo di desa Dadapan. Sesampainya di sana, Kelenting bersaudara nampak sedang menunjukkan kecantikannya di depan pangeran. Sayangnya ande-ande lumut malah menolak mereka dan menunjukkan seseorang di pintu, yaitu Kelenting Kuning. Kelenting Kuning yang telah terpilih mengutarakan tujuannya ikut sayembara. Ia hanya ingin mencari suaminya. Lalu ande-ande lumut membuka penyamarannya. Putri Sekartaji terkaget. Ternyata ande-ande lumut adalah Pangeran Asmorobangun. Pangeran Panji dan Putri Sekartaji akhirnya kembali ke Kerajaan Jenggala. Mereka hidup bersama dan bahagia kembali. Tak lupa mereka juga mengajak Mbok Rondo tinggal di kerajaan.